got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the Ayo sobat muslim, semangat belajar bersuci. Wudhu dan ketentuannya. Wudhu itu apa sih? Wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Wudhu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Wudhu harus dilakukan dengan tertib yang benar, sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jika berwudu dengan benar, kita akan mendapatkan pahala. Berwudu dengan benar akan menyehatkan badan. Anggota badan yang dibasuh dengan wudu akan bersinar di akhirat kelak. Selanjutnya, syarat dan rukun berwudu. Syarat-syarat berwudu terbagi menjadi 4. Yang pertama, beragama Islam dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, menggunakan air suci dengan menyucikan, serta mengetahui tata cara wudu yang benar. Rukun wudu terbagi menjadi 6. Yang pertama, niat wudu, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, mengusap kedua kaki sampai mata kaki, dan wudu secara tertib atau berurutan. Sunnah wudu. Pertama, membaca basmalah sambil membersihkan kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, membasuh atau mengusap anggota badan tersebut sampai 3 kali. Mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Posisi saat berwudu menghadap kiblat. Membersihkan setiap selai jari tangan dan jari kaki. Dan yang terakhir, membaca doa sesudah berwudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Pertama, buang angin atau kentut. Selanjutnya, buang air kecil atau air besar, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, tidur berbaring, pingsan, mabuk atau gila, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selanjutnya, tata cara berwudu. Pertama, niat dalam hati dan mencuci kedua telapak tangan. Kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, membasuh hidung dan muka sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Kelima, mengusap seluruh kepala. Keenam, mengusap bagian luar dan dalam telinga. Ketujuh, mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kedelapan, berdoa setelah wudu. Itu tata cara mandi dan ketentuannya. Apa itu mandi? Mandi menurut bahasa yaitu algos dan algus, yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya. Selanjutnya, sebab-sebab wajib mandi. Ada 6 antara lainnya yaitu bersentuhan, baik keluar mani maupun tidak, keluarnya mani, haid, nifas, melahirkan, atau mati. Orang yang mati, fardu kifayah atas muslim untuk yang hidup untuk memandikannya. Sunat mandi yaitu baca bismillah pada pemula mandi, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan berturut-turut. Rukun mandi, niat bagi orang yang junub, hendaklah berniat untuk menghilangkan hadas junubnya. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu macam-macam mandi sunat. Mandi sunat adalah mandi yang sah tanpa adanya syarat menghukumnya sunnah. Bentuk-bentuknya yaitu sunat mandi hari Jumat, sunat mandi 2 hari raya, sunat mandi gerhana matahari dan bulan, sunat mandi minta hujan. Cara-cara mandi ada 2. Yang pertama yaitu mandi tarbi'i, yang yaitu secara berurutan. Pertama, membasuh kepala dan leher. Kedua, membasuh setengah badan bagian kanan. Yang ketiga, membasuh setengah badan bagian kiri. Yang kedua yaitu mandi irtimasi atau menyelam. Yang pertama, dengan niat mandi, membenamkan diri secara sekaligus ke dalam air sehingga seluruh badan berada di dalam air. Yang kedua, membenamkan diri secara bertahap ke dalam air sampai pada akhirnya seluruh badan kepala berada di dalam air. Yang ketiga, masuk ke dalam air kemudian menggerakkan badan dengan membacakan niat mandi. Tata cara mandi junub bagi laki-laki yang pertama yaitu mengawali dengan niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua yaitu lalu ambil air kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu bersihkan semua najis atau kotoran yang masih menempel pada tubuh. Yang keempat yaitu berwudu sebagaimana ketika hendak sholat. Yang kelima yaitu mengguyur bagian kepala hingga 3 kali.
Yang keenam yaitu siram anggota badan sebelah kanan hingga 3 kali. Kemudian siram anggota badan pada bagian kiri sebanyak 3 kali juga. Yang ketujuh yaitu membasuh rambut dan menyela pangkal kepala dengan cara memasukkan kedua tangan ke air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala dan kemudian menyiram kepala 3 kali. Yang kedelapan yaitu kemudian gosoklah bagian tubuh sebanyak 3 kali, baik pada bagian depan, belakang, atau menyela rambut serta jenggot. Yang kesembilan yaitu bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi yang kanan, lalu lanjutkan dengan sisi tubuh yang kiri. Cara mandi junub bagi perempuan. Yang pertama yaitu membaca niat dalam hati. Yang kedua yaitu mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Yang ketiga yaitu membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Yang keempat yaitu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggunakan sabun. Yang kelima yaitu berwudu dengan sempurna seperti ketika hendak sholat. Yang keenam yaitu menyiramkan air ke atas kepalanya 3 kali. Yang ketujuh yaitu mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut atau kulit kepala dengan menggosok-gosokkannya dan menyela-nyelakannya. Yang kedelapan yaitu mengguyur air ke seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Tayamum dan ketentuannya. Tayamum ialah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci berdasarkan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syara. Tayamum dapat menggunakan wudhu dan mandi bagi orang yang tidak dapat menggunakan air dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat melakukan tayamum. Yang pertama, ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak menemukannya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Yang ketiga, telah masuk waktu salat. Yang keempat, dalam perjalanan dan sulit mendapatkan air. Yang kelima, dengan debu yang suci. Sunnah tayamum: pertama, membaca lafaz basmalah. Kedua, menipiskan debu. Ketiga, mengusap anggota kanan kemudian kiri. Keempat, mengusap anggota badan dilakukan secara bersambungan tanpa ada kegiatan lain yang menyelangganginya. Kelima, membaca doa seperti setelah berwudu. Tata cara tayamum: pertama, membaca basmalah diikuti dengan menaruh telapak tangan pada debu. Mengusap muka dengan debu setelah debu ditipiskan sambil memejamkan mata. Menaruh kedua telapak tangan di atas debu dan menipiskannya. Mengusap kedua belah tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan kemudian tangan kiri. Hal-hal yang membatalkan tayamum: pertama, segala yang membatalkan wudhu. Kedua, ada air sebelum sholat, kemudian karena sakit. Ketiga, murtad atau keluar dari Islam.